guys, jadi di sini kita sedang ada di embung ya, embung milik BUMDes Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini kita akan mau nge-shoot nih video kita yang terbaru soal metode penelitian sejarah sama yang berkaitan dengan kausalitas sejarah, guys. Jadi embung ini usaha ekonomi pemberdayaan ya, voice-nya ya, milik pemerintah desa. Dan ini baru aja nih voice-nya beberapa waktu yang lalu ya. Waktu gue kesini belum ada apa-apa, tapi kayaknya sekarang udah mulai rame ya guys ya. Ini udah ada udah ada beberapa warung, terus kayaknya ada banyak tempat duduk, terus apa ya. Dan ini menarik ya. Barangkali kalau misalkan minggu mau jalan-jalan gitu istilahnya kan, nanti kita kayaknya tuh bakal ngeliat rame ini kayaknya nih. Kalau minggu ya banyak orang. Terus kayaknya mau juga dibuatin jogging track di sini guys. Jadi kayaknya sih juga jadi alternatif ya posisinya ya. Untuk untuk wisata lokal di desa gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang punya semacam wisata desa di sekeliling teman-teman ya. Boleh juga tuh. Jadi misalnya kan obrolin bareng sama kita, nanti biar kita datang ke sana, kita main-main. Oke? Kita mau nge-shoot dulu nih. Sip. Susah nih guys. Cek. Halo guys, kembali lagi di channel Arungan. Posisinya kita sekarang ada di embung ya. Ini mantep banget nih, kita habis makan kerupuk ya, biasanya ya, sembari ngopi sambil duduk kayak gini nih. Nah, kita ini akan masih bahas nih mengenai materi yang sifatnya sejarah. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai kausalitas sejarah guys. Nah, kalau kemarin kan kita pernah membahas nih yang namanya kronologi, periodisasi gitu ya. Sekarang kita akan membahas yang namanya ini kausalitas sejarah. Jadi apa sih kausalitas itu? Nah, ini sebenarnya baik kronologi, periodisasi maupun kausalitas adalah satu bagian penting daripada cara berpikir kita untuk menjadi seorang sejarawan atau orang yang memang meneliti sejarah. Nah, kausalitas ini sederhananya kita sebutkan sebagai suatu hubungan sebab akibat. Jadi macam kayak gimana ya? Jadi sebab akibat ini adalah seperti ini guys. Kalau misalkan kita bicara soal sejarah, kalau kemarin kita bicara kronologi, berarti kan kita bicara soal konsonan waktu ya guys ya. Konsonan tahun yang sifatnya itu runtut dari awal hingga akhir gitu ya. Kemarin mungkin gue pernah ngomong kalau misalkan tahunnya 69 sampai dengan 74. Berarti 69, 70, 71, 72, 73, 74 gitu ya. Dalam konteks tahunnya runtut, konteks bulannya juga sampai dengan ke tanggal bahkan. Nah, begitulah periodisasi. Konteksnya kan dijadikan suatu konteks massa gitu ya. Jadi jadikan suatu kumpulan-kumpulan dari runtutan yang sifatnya sudah kronologis tersebut. Nah, kalau kausalitas ini adalah hubungan antar tahun itu. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi maksudnya gini. Kalau misalkan kita bicara kausalitas, kita akan berbicara mengenai hubungan sebab akibat antar peristiwa. Contoh, tahun 69. Ada apa nih? Ya, misalkan tahun 69 ini merupakan salah satu dari beberapa tahun dimulainya kemerdekaan pers di masa awal Orde Baru. Ya, karena adanya kemerdekaan pers itu, maka muncul nih, ini sebabnya nih, akibatnya adalah muncul gitu ya di tahun 70, 71 sikap-sikap kritis tuh. Gitu. Yang dikemukakan oleh pers pada saat itu. Gitu. Yang pada akhirnya karena sikap kritis tersebut
di tahun 70, 71, 72, 73 membuat gerah pemerintah pada saat itu, berakibat pada akhirnya tahun 74 hampir beberapa pers yang kritis tersebut dibredel. Jadi sifatnya kalau kausalitas itu hubungan sebab akibat guys. Kemudian ada lagi guys, saya contohin lagi nih Poesi, kalau misalnya kita ngomongin peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya. Jadi kan ada sebabnya nih Poesi, kenapa sih benderanya itu dirobek, bendera Belanda itu sampai akhirnya dirobek birunya menjadi merah putih pada saat itu. Itu kan sebab langsungnya adalah karena adanya pengimbaran bendera Belanda di atas hotel tersebut, yang buat para pemuda yang pada saat itu menjadi panas gitu ya, karena merasa kita ini kan sudah merdeka, kenapa harus ada bendera Belanda lagi, dan kemudian merobek bendera itu menjadi bendera merah putih dengan menghilangkan warna birunya. Nah, sebab tidak langsungnya adalah dalam arti tentu banyak hal, seperti ada misalkan munculnya nikah ya pada masa itu, yang dimana itu kan merupakan representasi tentara Belanda yang masuk kembali ke tanah Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan sebab akibat tersebut guys, yang pada akhirnya membuat sebuah kisah sejarah itu menjadi runut, jadi menjadi sebuah kisah gitu ya. Karena adanya A maka terjadilah B, karena penyebabnya A ya maka berakibat pada peristiwa B tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys. Jadi selain kita bicara kausalitas sejarah tuh, kita juga akan berbicara mengenai yang namanya itu hubungan sejarah atau keilmuan sejarah ya dengan keilmuan lain. Seperti yang kita ketahui ya guys, kalau misalnya namanya ilmu itu kan mempunyai tiang pancangnya masing-masing. Jadi mereka secara konseptual, secara umum dia berdiri sendiri. Ada yang namanya ilmu sejarah atau keilmuan sejarah, ada keilmuan matematika, kemudian ada keilmuan filsafat dan lain sebagainya, sebagai sebuah konsonan konsep ilmu yang berdikari. Nah, terkadang tuh mungkin di sini kita agak gamang gitu ya. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin meneliti, gue ingin meneliti sejarah nih berkaitan dengan peristiwa A atau peristiwa B gitu ya, tapi ingin memakai metode lain gitu, ingin dalam artian tertentu memakai perspektif juga keilmuan lain gitu, karena dalam beberapa hal menurut teman-teman nih nggak bisa nih dikaji oleh satu konsep kayak misalkan ilmu sejarah aja gitu istilahnya, karena agak rumit, agak pelik nih gitu. Misalkan ingin meneliti sebuah peristiwa yang sudah amat lampau gitu ya, yang hanya bisa diestimasikan oleh naskah-naskah kuno gitu ya, belum tercatat di arsip. Itu kan mau nggak mau kan kita kan harus memakai ilmuwan lain ya, atau analisa keilmuan lain ya, seperti filologi gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin meneliti juga misalkan narasi sejarah media gitu ya, di suatu konteks waktu bagaimana media ini penyebarannya, propagandanya kepada masyarakat itu sukses atau berhasil gitu ya. Seperti mungkin contohnya itu ada seperti media-media propaganda pada masa pendudukan Jepang. Kan mau nggak mau kan kita memakai metode komunikasi itu. Nah, kemudian barangkali nih ada yang tanya-tanya, terus gue masukin di mana tuh ya metode itu ya? Bentrok nggak ya kira-kira? Jadi gini guys, kalau misalkan kita mau bicara soal itu, sejarah sebenarnya kan adalah sebuah konsep ilmu yang sangat terbuka ya. Dia itu ibarat kata the ultimate interdisciplinary studies. Jadi sebagai sebuah keilmuan yang dia bisa memakai beberapa konsep ilmu lain itu sebagai ilmu bantu mereka. Karena dia sangat cukup terbuka ya. Kita tahu guys, ada yang namanya sejarah maritim, sejarah ria gitu ya. Ada sejarah pers gitu ya, ada sejarah macam-macam, sejarah institusi politik dan lain sebagainya. Karena memang segala hal itu kan tentunya punya konteks historisnya ya. Jadi tentunya ada sejarahnya, dan untuk mengkajinya kita juga bisa memakai metode keilmuan bantu lain. Nah, kemudian barangkali teman-temannya ada yang jadi pertanyaan nih. Terus gimana cara kita mengkajinya? Metode keilmuan lain itu kita masukin ke dalam narasi sejarah kita. Barangkali gitu kan, ditakutkan akan menghapus metode yang ada lah atau gimana lah gitu. Jadi guys, ada caranya. Jadi kan kita tahu nih, yang namanya di sejarah itu ada namanya tahapan penelitian sejarah. Sebelumnya mungkin di video sebelumnya pernah gue bahas gitu ya. Ada yang namanya heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Nah, kalau semisalkan kita mau memakai ilmu bantu ini guys, baik ilmu online ini, metode ilmu lainnya untuk menjadi ilmu bantu kita ini guys,
untuk bisa kita melarikan peristiwa kita ini, kita masukkannya ke dalam tahapan yang namanya tahapan interpretasi itu. Kenapa? Karena posisinya ketika kita melakukan interpretasi, terkadang nih ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa sampaikan itu hanya dalam satu konsep keilmuan aja. Misalkan ilmu sejarah gitu ya. Ya, kalau misalkan kita mau bahas berkaitan dengan sejarah yang mungkin agak lampau gitu ya, mengharuskan mau tidak mau kita harus interpretasinya lewat filologi, misalkan interpretasi naskah kuno. Kemudian kita bicara soal sejarah bangunan atau yang sifatnya sejarah benda. Terkadang mau tidak mau kita harus bicara mengenai narasi, teori-teori atau metode secara arkeologis dan lain sebagainya. Jadi ketika dia masuk ke tahapan interpretasi sebagai metode ilmu bantu, selain memang dia tidak menegasikan metode penelitian sejarah yang sudah ada sebelumnya, ini bisa memperkaya hazanah guys. Memperkaya hazanah keilmuan sejarah yang ada, akhirnya kemudian peristiwa yang ditulis ya, atau mungkin kita rekonstruksikan itu menjadi lebih utuh, juga menjadi lebih jelas guys. Gitu. Oke, kurang lebihnya itu aja guys. Mungkin sudah jelas ya tadi ya. Kita tadi bicara soal kausalitas sejarah. Kemudian yang kedua, kita juga bicara soal bagaimana hubungan sejarah dan keilmuan lain dan bagaimana penerapan dari metode keilmuan lain itu sebagai ilmu bantu ke keilmuan sejarah ketika amutasi peristiwa. Oke guys, jadi kita masih mau lanjut lagi nih. Kita mau jalan ya, posisinya agak cukup gede embungnya nih. Jadi kita penasaran gitu saja ya. Ada apa aja di sini. Jadi kita juga mau terima kasih nih kepada pemerintah Desa Wanakaya, khususnya Pak Kubu ya, Pak Kubu Harto yang tadinya kooperatif ya dan ngizinin kita untuk bisa nge-shoot video di sini. Oke, kurang lebih itu aja guys. Kita akan bertemu lagi video-video lanjutannya. Oke, jangan lupa tetap ikutin terus channel Lungan. Syukur-syukur kita di like untuk video ini dan di subscribe. Oke, terima kasih. Ciao.